fokus untuk push atau ikut team fight. Karena kalau ikut team fight buat di road apalagi di early, wah itu agak mahal dan sulit untuk di roadnya keluar dari team fight. Kita lihat dari pihak keempat dari Onyx, kayaknya ekspektasi mereka tuh mereka bakal lebih agresif ya, karena mereka sebenarnya one-one yang akan fighting kalau kita lihat dari game kedua tadi. Ya, ada one-one juga. Terus siapa nih? Kalau Uranus Angela sempat dilihat di Gatron itu bawakan Uranus juga. Terus keluar Angela sempat ada di sana ya. Tapi Pak Kito terlebih dahulu karena dengan ya sekali lagi asumsi di road Pak Kito ya itu sakit banget ya dengan armor breakernya di combo dekat chip. Jadi ya, bisa bypass untuk item-item penetration berikutnya selain Hunter Strike. Kalau gitu, apakah emang KB Brand sekarang lagi mencari cara untuk menghilangkan beberapa hero dengan burst damage yang tinggi ya, yang fisikal, buat bisa sinergi dengan Tiros? Ya bisa jadi hal tersebut terjadi sih. Cuman ya aku cuma concern di road team fight. Kalau yang lainnya ya menurutku Diron ini hero yang sangat mandiri sekali. Siapapun yang tahu di landing phase dengan Diron itu biasanya menderita di road team fight. Apalagi kalau Dironnya duluan di level 4. Baxia. Nggak ada Baxia. Mereka kapok juga ya lihat Baxia Angela. Ya, say no to Baxia. Tapi ada Terisla kan. Kalau Uranusnya mau jadi jungler, Wah itu ada Terisla. Mereka bisa mainin satu marksman seperti Beatrix kembali. Tetris ya. Atau kalau mau ke baik time, Terisla, Leslie. Tapi kalau dari Brand kayaknya masih ada kesempatan buat Onyx mengambil aksesin juga, Ya, ada. karena Baxia juga sudah di ban ya. Tapi kalau begitu, hero-hero yang bisa kunci Franco masih available. Tapi kayaknya buat AB Brand udah ada Angela, ada Valentina. Kecuali fightingnya dibawa ke gold lane ya, kayaknya itu udah gak mungkin. Ya. Dan Novaria. Berarti di sini memaksakan untuk buka rumputnya jangan pakai Astral Echo, pakai hero kamu nih untuk buka pakai badan sendiri. Kalau tadi kan Novaria bisa buka Dari jauh. rumputnya dari jauh. Curang ya, kan curang. Nggak curang sih Om, emang begitu skillnya dikasih seperti itu. ya kan. Tapi buat yang lawan, waduh ini anak lawan dia nih. Ah. Gak pakai badan tapi pakai skill buat ngecek rumput. Sekarang saatnya Onyx memikirkan sesuatu untuk Fragon. run. Tapi buka rumput ya, pakai badan. Beda kan? Pakai hook. Ayo juga bisa, tapi Pakai ada cooldown time-nya. Dan picknya nih yang susah Uranus kalau memang bermain sebagai XP lane, mereka harus memikirkan junglernya yang terbuka Fredrin. Masih oke untuk Fredrin. Atau marksman mereka juga yang sekiranya cukup durable untuk bisa menjaga diri sendiri. Brody mungkin. Mereka perlu counter control sih kayak, karena tadi kan yang bertugas untuk memulai fight adalah Terisla. Sekarang dengan adanya Uranus, mereka kekurangan cara untuk melompat dan memulai fight. No? Kalau ada yang ke hook sekarang, mereka nggak ada cara untuk mungkin nyelamatin teman dia. Jadi kayaknya hero yang ada stun, knock up atau semacam itu bakal jadi prio sih buat Ibra. Atau assassin. Itu dia Hayabusa, dan kembali kita melihat kemunculan Fleet. Tadi aku pengen mention Lancelot, ternyata temennya ya Hayabusa. Hayabusa dan Clint ya? Wah, Ya lagi ya. Ini kemunculan kedua nih. Yes, dan tadi kita juga sudah lihat Flynn bermain dengan sangat baik, menyelesaikan match dengan cukup cepat. final pick adalah Lancelot, jadi Kyrie Lancelot. Ini dia, ya ditunggu-tunggu ya. sudah ditunggu-tunggu. Tapi untuk kedua tim ini mereka sama-sama squishy loh. Dari tadi kita lihat hero yang tebal paling nggak ada 2, tapi sekarang cuma 1. Dan kalau ngomongin Uranus. HP yang kecil, biasa tim yang ada poke jarak jauh dapat keunggulan sedikit nih. Jadi berhubung Onyx ada gift, kayaknya kita bisa berharap lebih banyak ke faktor itu sih. Ya, Yes, pastinya. Tapi dia stok bakal dinetralkan dengan Angela. Iya, seperti itu ya teman-teman. Dan kita sudah melihat kali ini BNN Pick di game yang kelima skor 2 sama. Langsung saja kalau begitu, saya kembalikan lagi ke Ranger Emas dan juga Choji. Silakan. Terima kasih Mas Gary, terima kasih juga Om Wawa Arashi. Kita udah ngelewatin hari yang berat hari ini. Yes. Kita ngelewatin match-match besar hari ini. Betul. Dan bahkan semesta kita minta dukungan untuk kali ini menuju ke arah pasukan dari Onyx dan Sonic yang berada di sana, yang setia sampai jam 9:30 malam. Luar biasa. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk Onyx Esports dan juga AP Brand. Buat DJ
akan berhasil mendapatkan satu slot ke Grand Final. Karena ini adalah game terakhir antara AP Brand melawan Onyx. Yes, gak ada lagi game setelah ini. Dan lihat dari Keyboy seperti biasa, dia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengganggu di early game. Dan tempo permainan early game yang dimiliki Kairi harus berhasil. Kalau dia gak berhasil, Uranusnya akan terlalu keras. Walaupun masih ada late game insurance dengan menghadirkan boots dan juga cewek. Tapi satu hal yang perlu diingat, direct untuk di arah late game-nya bukan masalah power scaling dari segi ofensifnya yang berkurang, tapi durability-nya yang harus dijaga baik-baik. Tapi masalahnya beberapa belakangan kali ini aku lihat ketika Uranus dibantu sama Angela, dia tuh akan menang catch up lawan seorang Dairot. Itu yang harus diperhatikan. Dan ketika tidak ada Angela, mungkin itu menjadi keuntungan untuk seorang Boots itu sendiri. Cuma gimana caranya sekarang Boots bisa head to head dengan Uranusnya tanpa dibantu sama Ogwen. Tapi menurutku itu bisa menjadi salah satu distraction power juga. Karena kita juga bisa melihat bahwa calon yang bisa digunakan dengan hard guard dari Angela itu masih ada Valentina dan juga Clean. Bahkan dari emblemnya kita akan melihat bahwa ternyata yang dibawa oleh Boots di game kali ini bukanlah Lethal Ignition, melainkan Quantum Charge untuk poking lalu kemudian melarikan diri. Sementara untuk lawannya seperti biasa Brave Smite di tangan dari Uranus. Dan satu hal yang paling penting, basic common emblem yang dibawa. Jadi ada kemungkinan bahwa Flap Z tidak akan menggunakan Enchanted Talisman, mengingat bahwa ada mana ataupun hybrid regen yang didapatkan sebanyak 15 dari basic common emblem. Oke, dari segi top game kita melihat udah ada dua sosok Onyx Esport yang mencoba untuk memberikan pressure di arah Turtle, tapi Flip, Coming dan Retribution kayaknya udah dapatin nama Kairi. Gak ada kontes, Hayabusa terlalu jauh dan bakal lihat langsung ada dihantar di all itu saja. Sepertinya akan beli satu gratis dua, tapi damage-nya terlalu besar, terus mau didapatkan. Oh, Flip from view mendapatkan 2 point kill dari Battle Flip. Oh my god, mereka miscalculate dari seorang view yang melakukan IAB terhadap seorang Boots. Tapi sebenarnya Boots juga udah bagus banget menggunakan Abyssal Strike-nya untuk finish off ke arah Uranus. Tapi ternyata Ogwen datang dengan tepat waktu, menyalakan hard guard-nya, memberikan absorb yang cukup untuk memberikan waktu juga bagi Flap Z melakukan regenerasi darahnya, membuat dia pun masih survive di saat dihantam dengan ultimate yang dikeluarkan oleh Boots. Ditambah lagi dengan bonus Kairi tumbang. Ini bakalan agak menggoyangkan early power dari Onyx, walaupun kita bisa melihat turtle setup yang baik, turtle didapatkan juga oleh Onyx. Tapi lihat dari segi gold gap-nya ada di angka 1000, bahkan Boots sekuat tenaga memberikan damage ke arah Flap Z, tapi itu masih belum cukup dan hanya menghilangkan setengah HP dari sang Uranus. Oke, itu yang sangat kuat adalah di tangan dari seorang Uranus plus Angela. Tapi kalau tidak ada Angela sama di sana, mungkin Uranus harus berpikir 2 kali ya untuk bisa one by one dengan seorang Boots. Cuma yang harus diperhatikan adalah ternyata Q bisa membalikan semua damage yang diberikan oleh para pasukan Onyx. Dari tadi gue lihat gimana caranya Onyx di counter dengan adanya view dengan Valentina yang sangat presisi. Dia bisa bikin linglung, dia langsung benar-benar Abyssal Strike, dia tahu early game ini dipegang sama dia. Dan early game dari AP Brand harusnya udah mulai bisa dipatahin sih sama para pasukan Onyx. Dan ketika clear menjadi jawaban, kayaknya AP Brand udah mulai sadar Onyx tahu permainan cepat dari mereka. Ya, maka dari itu dengan membawa ke arah clean, ini bakalan jadi ada sedikit kiting seperti yang akan dilakukan oleh AP Brand. Dan juga ingat, Kyle Z untuk di arah early-nya, walaupun sudah menggunakan Lethal Ignition, early power-nya jauh akan dipegang oleh Kairi. Tapi balik lagi dari bottom lane, sedikit power datang dari Flap Z, ditambah lagi dengan Angela, hampir saja bisa menumbangkan ke arah Boots. Iya, itu terlalu kuat, tapi Boots harusnya masih bisa recall sih. Harusnya masih bisa recall, hanya cutting-cutting saja yang bisa dilakukan oleh seorang Flap Z. Memang early seperti ini dia terlalu kuat. Early kali ini dia clear minion memang kuat, tapi gimana caranya bermain metode late game? Mereka punya cewek, mereka bisa akan coba menuju ke arah depan. Cewek bakal langsung ada flicker depan, ya keluar ke cewek. Retribution kali ini berhasil didapatkan oleh siapapun, tidak. Bahkan Keyboy menjadi orang yang 2 kali mendapatkan turtle. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat, Keyboy 2 kali pakai KJ dan pakai Franco. Retribution dari kedua belah pihak yang sangat kuat, bahkan nggak berhasil. KTZ belum sempat dia tumbang. Ya, tapi balik lagi ini 2 kali sudah terjadinya pertukaran.
antara Kyrie dan juga Turtle. Menurutku untuk power dari Kyrie mungkin akan dihambat dari segi perolehan XP dan juga goldnya. Tapi di sisi positifnya Suns sudah mendapatkan 2 kill. Walaupun Suns bukan main damager, tapi ingat utility dari Eve ini akan menjadi hal yang cukup menakutkan bagi marksman dari AP Brand, yaitu Clint. Oke, dia punya dash sekali, tapi selebihnya dia berjalan kaki. Begitupun juga dengan View yang setelah melakukan engage dengan Arcane Shade-nya, kalau sampai tidak disimpan dari segi Arcane Shade-nya, itu kan juga menjadi malapetaka. Mungkin yang masih bisa kabur dari powernya Suns ada Flapsy dan juga Kyle Z dengan mobilitas hero yang mereka bawa di angka yang cukup tinggi. Tapi untuk rotasi untuk sekarang kedua belah tim objektifnya masih sama-sama unggul, dan bahkan item build-nya ternyata item pertama yang diambil oleh Kyrie adalah Hunter Strike untuk menembus defensive power dari pertama adanya Uranus, yang kedua dari Angela juga untuk menghantam terlebih dahulu agar tidak adanya proteksi dengan absorber lagi dari Hardguard-nya. Kalau gue sih lebih lihatnya kalau Kyrie ini akan bermain dengan punchernya ya. Yes. That's right, dia butuh Hunter Strike kali ini, dia butuh moving speed. Karena kalau misalnya kita lihat ada 2 orang yang bisa sangat sulit dikejar. Ada View dengan Valentina, ada juga Flapsy dengan Uranusnya. Itu akan sulit banget untuk dikejar. Tapi gimana caranya dia bisa mengejar itu? Karena itu yang terlihat ketika Boots menerapkan langsung charge-nya. Mereka fokus untuk pengejaran. Mereka fokus early game-nya nggak mau disetir. Dan posisi kali ini Turtle sudah dipegang oleh para pasukan AP Brand. Tapi mereka belum melihat setup dari Onyx. Yang mereka lihat adalah Kiboy. Dan jangan sampai Kiboy ini di all-in kalau menurut gua. Iya. Dan lagi Future Gaming telah terjadi. Mundur ke arah belakang. Kyrie hanya memancing. Brody Hunt dikeluarkan. Tapi dia sekali spree. Keterobosan diberikan oleh Blending Red from cewek. Kali ini berhasil memperang ke backline. Dan bahkan satu pemain kill kembali terjadi diamankan oleh pasukan dari Onyx. Oke, 2 poin kill yang mahal Joey. Dan tidak ada power of retribution dari Onyx karena masih cooldown. Ya, ditambah lagi dengan satu tone rose tadi yang sangat tepat waktu, membuat Kyrie pun masih bisa merasakan angin segar di line of down di menit ke-7 sekarang, dan membuat zoning. Lihat bagaimana Kiboy di depan sana menahan View untuk masuk, dan bahkan satu tembakan saja lumayan sakit di tangan View sendiri. Kiboy masih survive dengan satu baris hitter, dan ternyata View pun ditumbangkan oleh cewek-cewek di belakang sana, mencoba untuk melarikan diri tapi ternyata terperangkap di tangan Hayabusa. Sementara Super Marco mengejar ke depan sana, Kiboy pun tumbang. Boots dan juga Kyrie langsung fallback dan fallback. Dan lihat dengan adanya pergerakan yang gagal plan yang dimiliki dari Kyrie, harusnya tadi Kyrie bisa dapetin Marco Pop, tapi ternyata kali ini outplay yang terjadi dari para pasukan AP Brand membalikkan keadaan, dan Goblin ya lihat dipegang Super Marco dengan lead hingga 6.100. Cewek masih coba untuk mengejar, karena walaupun perfect turtle di tangan dari Onyx, tapi Super Marco bebas banget. Dia gak diganggu dari segi farmingannya, semua bisa dia makan, Joji. Dan bahkan dari tadi aku melihat bahwa Kiboy untuk beladihannya ini masih belum spesifik targetnya mau kemana, karena dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, KLZ-nya masih bisa in and out dengan Coach Shadow-nya. Super Marco juga masih punya spesial cukup oke. Mentok-mentok paling yang mungkin bisa di lockdown adalah View itu sendiri. Tapi ingat, kalau terlalu fokus kepada View, masih ada poking damager di belakang sana dengan Super Marco. Bahkan Flapsy pun, kalau misalkan sampai dia rotasi masuk lewat belakang, itu bakalan nutup jalan pulang dari Onyx. Dan oke, masih ada Cloud dan juga Lancelot yang bisa instan menuju ke arah belakang. Tapi bagaimana dengan Boots? Bagaimana dengan Suns? Yang dalam tanda kutip escape mechanism-nya itu hanya dari flicker saja. Dari tadi sih Suns benar-benar all in ya, dengan damage yang cukup besar. Dia benar-benar bisa memberikan space untuk para pasukan dari Onyx team fight di dalam real world manipulation-nya. Cuma sekarang yang mulai harus diperhatikan adalah cewek harus sudah mulai standby, tapi View damage-nya terlalu sakit. Flapsy di depan sana tidak bisa menerima damage, dan bahkan phantom execution yang gagal dari seorang Kyrie mencoba untuk memasuk juga seorang Ogwan. Shadow kill yang tidak dikalkulasi oleh seorang Kyrie membuat dirinya tumbang di depan sana. Flapsy bakal coba untuk memaksa bersama dengan Angela-nya. Combo yang dari Angela, combo yang benar-benar sulit untuk ditumbangkan, membuat Flapsy benar-benar bertahan tanpa ditumbangkan. Itu sebenarnya tadi Kyrie bisa dapat kalau misalkan dia keluar dulu dari turretnya, tapi ternyata karena dia continuously untuk memaksakan menumbangkan ke arah Ogwen di saat dia mempop up hard guard-nya,
Diving terlalu dalam akhirnya terjadi membuat Kairi pun tumbang dan langsung saja Kiboy. Oh, hardcore for di sana berhasil dapat cewek. Kali ini masih ada Kalvin sekarang mau memberikan kembali keadaan tapi lihat Super Farto. Dia flicker, dia menembak dan berhasil mendapat 1 point kill. Ini informasi yang telah diberikan, tidak ada flicker untuk Super Farto, tapi Onyx nampaknya dari 3 orang yang tersisa mereka mengurungkan niat dan melepaskan Lord kali ini. Iya, cewek dari tadi menjadi salah satu ombak utama dari Onyx dan bahkan positioningnya selalu didapatkan dengan cukup baik, tapi sayangnya power dari Ogwen untuk di game kali ini dan juga di game sebelumnya membuat agak sulit untuk melakukan one shot combo dari segi team fight dari teman-teman Onyx kepada AP Red yang membuat harusnya ini udah mulai makin disolidkan lagi team fight power dari Onyx karena dari tadi aku melihat adanya follow up attack dari Onyx tapi tidak secara berbarengan seperti tadi di mana Kiboy mendapatkan 1 player kena beladihan tapi tidak bisa. Oh, masih mania mantap! Berhasil mendapatkan Angela. Mau ke arah belakang Fantasy, masih ada Reward dari Moises, tidak ada yang bisa melindungi Fantasy. Tidak ada lagi Hamka dan hilang. 2 point kill akan menjadi pilihan utama. Kill terbagi menjadi 4 dan bahkan 5 kesatuan solid tidak bisa ditumbangkan oleh seorang Fantasy. Lord bergerak dari bottom lane. Belum ada yang bisa menyelesaikan Lord itu dengan sangat cepat. Dan Kiboy kembali melakukan aksinya, Joji. Yes, Kiboy. Satu tanggapan berbuah manis dengan hanya menumbangkan ke arah Flapsy, tapi Lord pun ternyata masih bisa ditahan dengan korbannya mungkin. Hanya akan ada mid lane outer turret saja dari Onyx. Cuma satu hal yang mungkin dari tadi kita belum mention adalah Sans. Bagaimana dari tadi dia mendapatkan safe space dengan cukup baik, membuat dia hingga menit ke-11 kali ini masih belum tumbang. Menurutku dari tadi patternnya adalah selalu dipoke dengan adanya Void Blast dari Yves. Kalau semisalnya darah dari AP Brain ini sudah cukup untuk di Blazing Duet, cewek langsung masuk. Tapi ada beberapa momen di mana setelah cewek masuk, sayangnya ia tidak bisa kembali pulang. Karena balik lagi yang dia andalkan adalah Quantum Charge untuk melarikan diri. Karena dari itemnya, sepatu pun tidak dibikin secara penuh oleh cewek, melainkan mengambil ke arah Steel Plates, Golden Staff, dan juga Corson Sight ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk memaksimalkan damage terlebih dahulu yang bisa dilontarkan kepada AP Brand. Tapi di lain sisi, ini Clean-nya sudah sangat berbahaya. Kalau sampai dihiraukan, tidak dihiraukan oleh teman-teman dari Onyx. Ingat, Blade of Despair ditambah lagi dengan Berserker Fury. Itu 1 kali tembakan, habis dari menggunakan skillnya, mungkin saja bisa menghilangkan 1,5 bar HP kepada hero-hero yang sekiranya rentan ataupun tanpa adanya item defense. Untungnya, para pasukan dari AP Brand ini nggak ada yang bisa ngikat kaki Kiboy dengan maksimal. Ya. Walaupun ada Angela, walaupun ada Puppet String, tapi nampaknya Kiboy ini juga tidak bisa di all-in dengan begitu saja. Kalau di all-in ini akan menjadi space untuk yang sangat-sangat besar. Onyx kembalikan keadaan dan lihat di arah top lane-nya. Mereka mainin makronya. Mereka mainin gimana caranya minion ini terdorong terus-terusan. Dia udah nggak pakai Flapsy lagi sekarang. Dia pakai Hayabusanya. Karena apa? Kyle TZ. Dia ingin dapat full item atau spike powernya di saat yang tidak terlalu late game. Ya. Dan dia juga sekalian mencari kalau misalnya beruntung pun dia bisa dapetin cewek. Kalau misalnya clean-nya Super Marco, ini tuh nggak bisa kemana-mana. Dia akan berada di laning, dia akan berada di arah backline, dia benar-benar bermain dengan front to back. Dan kalau misalnya KTV, walaupun dia nggak bisa numbangin seorang cewek nantinya, dia juga bisa dapetin 1 Dominator. Tapi di depan sana, Kairi akan mendapatkan 1 lock dan langsung hilang oleh Super Marco. Damage-nya terlalu besar, mereka menuju ke arah belakang. Flatisi versus everybody, bakal coba dihajar begitu saja, tapi Flatisi damage-nya udah mulai harus diperhitungkan, hilang. Langsung ada damage dari Shadow Kill, terbagi menjadi 3 kill dapatkan. Sangat bertahan, tapi ternyata Satsel survive. Sats bertahan dan tidak tumbang. Almost is never enough, Joji. Wow, kekal banget permainan kali ini. Power dari Onyx, mereka berhasil menahan Flapsy di depan sana, tapi lihat bagaimana dari bottom lane turretnya sudah mulai di-push. Cewek melakukan sedikit pushover dengan memberikan territorial menggunakan Blazing Duetnya. Mungkin satu hal yang harus di-note adalah Onyx, menurutku ini ada beban berat di tangan dari Boots. Dia menggunakan direct. Dia bisa sebenarnya landing jauh ataupun 1v1 terhadap Uranus. Tapi satu hal yang mencegah dia untuk bisa melakukan split push dengan efektif adalah Angela. Karena sekalinya adanya 1v1 antara Uranus dan juga Boots dengan directnya, itu pasti banget bakal diproteksi dengan hard guard, membuat
mau tidak mau Boots bisa efektif kalau melakukan backstep. Hasil gaming telah terjadi dan akan ada macam mania gagal. Kairi fokus ke arah Super Marco. Langsung coba dilindungi dengan ada harga tapi damage yang terlalu sakit tidak bisa dibentuk kembali. Mundur ke arah belakang Kairi. Dia bisa menerima damage dari Super Marco. Dan maka dipaksa begitu saja Choji. Flicker telah digunakan. Mereka memilih untuk menuju ke arah belakang. Oh, terdeteksi. Gagal pulang. Gak boleh pulang kali ini musim dan akan menjadi korban ketika dari keganasan AP Blade. Ini dia yang menjadi power paling besar di AB Brand untuk di game kali ini. Frontline-nya diisi sama Flat Z, ditambah lagi dengan adanya Ogwen. Di belakangnya ada Super Marco yang hampir tidak tersentuh dari early game tadi. Membuat tadi sebenarnya udah bagus. Pergerakan dari Boots itu dari belakang, pengen ngepenetrasi ke arah Super Marco terlebih dahulu. Tapi sayangnya selalu ada Angela di sana, di mana Boots ingin melakukan backstep dan itu membuat beban yang cukup berat untuk bisa langsung melakukan pick off terhadap player-player dari AP Brand. Oke, kalau bisa dilihat sekarang mereka coba fokus ke arah Super Marco dan nampaknya Super Marco ini benar-benar terlalu kuat. Dia udah ada win of nature. Kayaknya untuk di all in sama Kairi ini agak cukup berat. Mungkin yang bisa menjadi jawaban adalah Sats. Ya, Sats yang mungkin akan menjadi jawaban dengan spamming yang dimiliki. Dan sekarang, gimana caranya Onyx jangan terlalu terburu-buru menuju ke arah Super Marco. Kalau dia terlalu terburu-buru ini berbahaya, Choji. Masalahnya dari tadi yang aku perhatikan adalah team fight-nya, ini team fight berjalan. Karena ingat, ini junglernya Hayabusa sama Lancelot, pastinya akan ada banyak reposition. Dan itu menurutku agak merugikan bagi Sansi, yang dimana di saat dia menggunakan real world manipulation-nya, ya dia grounding. Dia nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin akan menjadi team fight yang sangat beneficial bagi teman-teman dari Onyx jikalau mereka bisa memaksakan team fight di area yang sekiranya itu cukup sempit ataupun cukup susah untuk melarikan diri. Contohnya seperti jungle area. Karena kebanyakan team fight yang kita lihat dari tadi itu kebanyakan ada di arah jalan laning, yang dimana areanya sangat-sangat terbuka. Tapi kalau misalnya beberapa kali yang aku lihat sih, para pasukan api itu gak ada yang terpancing oleh Boots. Baru ngomong tapi ternyata mereka terpancing. Shadow Kill telah terbagi. Kairi menuju ke arah belakang. Damage terlalu besar, hilang begitu saja. Dan si dua from cewek. Orang-orang akan pick dari para pasukan api Brand. Tersisa salah juga cewek yang masih bertahan bersama dengan Turkey Boy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Super Marco tusung 3-2 kali ini. Mampukah para pasukan Onyx mempertahankan damage mereka? Tapi lihat saat terfokus sedikit demi sedikit. Mereka akan mundur ke arah belakang. Dan Rion manipulation tidak ada kali ini. Dan kemungkinan base akan menjadi pilihan utama oleh Super Marco. Super Marco tusung. Cewek karena blessing duet mereka harus menyelesaikan base-nya. Dan lihat Rion manipulation dibuka. Dipaksa terlalu jauh. Gak bakal bisa. Oh, no. Mereka membuy time. Biar top lane mereka bakal coba dorong dengan minion yang mereka miliki dan dapat. Turretnya dapat Choji. Buy time dari Sun. That's why kenapa Rio World Manipulation dibuka. Yes, apalagi dengan cewek yang dari tadi, dia tahu kalau satu tembakan dari Clean itu ngilangin 30% darahnya loh, satu tembakan saja dengan combo endless battle-nya. Tapi tidak masalah, dengan top lane sudah hancur, setidaknya ada satu beban yang harus ditanggung oleh AP Brand dari segi minion wave management-nya. Tapi langsung kita kembali ke Lord di menit ke-18, di mana dari kedua belah kubu semuanya sudah tertekan. Tapi ada satu tertarik di depan sana, Flansi tertarik dan kondong seketika. Mancing mania mantap dari seorang Keyboy membalikan kembali keadaan dan Lord Evolve. Harusnya kali ini Lord Evolve di tangan oleh para pasukan Onyx Esports. Semesta sudah memegang di mana kali ini AP Brand berada di posisi yang under. Reward manipulasi telah dibuka oleh Saravio. Udah ke arah belakang. Masih ada Winter Toucher. Nembakkan kakao. Langsung dimasukkan kembali. Offlane terjadi dan cewek. Masih duanya menghilangkan dua player dan Kaltesi. Kali ini bakal coba dipaksa. Ditahan mundur. Para pasukan dari Onyx. Mereka bakal memilih untuk membuy time dan menuju ke arah Wood. Super Marco tanpa ada Ogun dan juga Fantisi. Dia nggak bisa berbuat dengan banyak. View sudah hilang, Ogun juga hilang. Jadi kita tahu bahwa offensive dan juga defensive power dari AP Brand telah diturunkan secara drastis di tangan Onyx, membuat Lord pun terbuka dengan sangat lebar dan akhirnya gratis untuk Onyx bisa dapatkan. Dan kalau misalkan mereka berhasil menghilangkan mid lane turret 2 minimal mid lane turret, ini akan sangat menguntungkan bagi Keyboy, yang dimana Keyboy kalau kita tahu bermain di rumput itu sangat berbahaya sekali dari segi penarikan yang bisa dilakukan. Oke,
dari 35. Tapi lihat, best turret telah dipecahkan terlebih dahulu. T-Boy bakal coba dilindungi dengan real world manipulation. View terpaksa di depan sana. Para pasukan dari Onyx, mereka harus menunggu sampai ada real world manipulation. Dan Sans, apakah dia telah memegang Winter Truncheon kembali? Sudah on, karena kalau sekarang dia tidak punya Winter Truncheon, ini berbahaya, Coji. Iya, apalagi kalau kita lihat ya sampai sekarang pun Sans masih belum disentuh. Walau teman-teman dari AEP Brand membuat sepertinya ini territorial power menjadi salah satu power yang paling besar dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Lord sudah mulai memasuki territorial dari AEP Brand. Lord telah masuk. Di arah bottom lane belum dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Keyboy berlindung di balik Lord mencoba untuk melakukan sepeda di bawah manipulation. Mundur ke belakang. Maka coba dihajar begitu saja para pasukan dari Onyx. Mereka masih bertahan di depan base. Kalau terlalu terburu-buru ke arah para pasukan dari AEP Brand masih bertahan dan mereka akan coba melakukan reset. Ini KLZ juga bingung sebenarnya sih melihat posisi dari Onyx yang dari tadi itu benar-benar disiplin banget. Setiap team fight mereka selalu memikirkan solidaritasnya, tidak ada yang berpisah terlalu jauh, membuat KLZ pun sangat-sangat solid mendapatkan pick off satu player dari Onyx. Walaupun dari segi itemnya ini udah komplit sebetulnya dari KLZ dengan full ke arah item ofensif, begitu juga dengan Kairi yang dimana ternyata masih lebih aman dibandingkan konsep game terjadi. Mania tidak mantap. Baptisi udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang cewek. Tapi flanker dari Vio terpaksa ditangkap oleh seorang Sans. Asal mampu didapatkan. Jadi berikan belakang. Dua hilang. Ini bencana dan Force. Kali ini harus mulai respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Marco yang terlalu besar. Mereka telah mendapatkan dua pemain dari para pasukan AEP Brand itu udah terlalu cuan menurut aku. Dan bahkan Super Marco kalau dia memasang karena seorang Sans ini berbahaya. Kenapa? Damage yang cukup besar. Lihat itu Keyboy ditembak 2 bar. Gimana Sans? Tadi blocking damage-nya benar besar banget, tapi satu hal yang sangat menguntungkan menurutku adalah pancingan sebenarnya yang dilakukan oleh cewek terhadap Q membuat Q pun tumbang. Satu damage hilang, otomatis zoning juga sudah mulai hilang. Lama-kelamaan Onyx mendapatkan team fight yang baru saja terjadi. Oke, kita lihat di momen close akan coba dibuka. Kiba masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia belum menarik siapapun dan lihat langsung ada bagaimana dia mata. Super Marco